Saya pernah dulu Bu ya, takziah di rumah bapak-bapak yang kematian istri. Itu foto istrinya dipeluknya terus Pak. Tiap orang datang, ini istri saya, sayang betul saya sama dia. Pas saya datang, Bu, Ustadz, dipeluknya lah saya. Terasa saya di pipi saya ini air mata bapak ini dingin Pak. Tapi saya enggak mau ngomong waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berawal dari kebingungan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menerima surat dari gubernur Mesir yang tidak ada tahunnya, Pak. Tanggalnya ada, tahunnya tidak ada. Akhirnya bingung loh Umar, kalau tidak ada tahun nih bisa susah kita ini untuk mengumpulkan dan menertibkan surat. Karena waktu zaman Rasulullah itu Bu, tanggal dan bulan dipakai, tahunnya tidak ada. Misalnya Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, gitu Pak. Jadi tidak ada nomornya. Kalau bulan-bulan Islam ini sudah lama adanya Pak, lebih tua daripada bulan Masehi. Kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menciptakan dalam satu tahun itu 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah dalam kitabnya dari mulai langit dan bumi diciptakan. Jadi udah lama Pak, tua bulan kita ini lagi daripada bulan Masehi itu. Dan semua bulan-bulan di dalam Islam itu Bu, tidak ada yang mengandung kesyirikan sama sekali. Makanya sejahat-jahat orang jahiliyah dulu, ketakutannya kepada Allah tinggi Pak. Walaupun mereka nyembah berhala, tetap ketakutannya kepada Allah tinggi. Contohnya dalam membangun Ka'bah mereka itu disyaratkannya apa Bu? Harus harta yang benar-benar halal. Jangan nanti sampai Allah tidak nerima. Jadi ibaratnya mereka itu berhala disembah, tapi sama Allah takut gitu. Karena bulan-bulan yang dipakai itu tidak ada yang mengandung kesyirikan. Semua bulan-bulan Islam itu berdasarkan musim Pak. Muharram, haram berperang. Safar, rombongan kabilah dagang. Jadi kalau orang-orang dulu Bu, kalau mau berdagang dia di bulan Safar ini lah mulai Pak. Rabiul Awal, awal musim semi. Ini baru nanam sawit, nanam bunga di awal musim semi. Rabiul Akhir, akhir musim semi. Jumadil Awal, awal musim kering. Jumadil Akhir, akhir musim kering. Rajab, persiapan fisik dan mental. Sya'ban, berpencar mencari mata air. Air agak sulit nih di bulan Sya'ban nih. Ramadan, hari yang panas. Syawal, hari yang bertambah panas. Zulqa'dah, berdiam diri di rumah. Zulhijjah, musim haji. Nah itu dari zaman dahulu. Bukti bahwa hitungan bulan ini sudah ada, itu terdapat di dalam hadis ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam anak cucu keturunannya. Tiba-tiba Nabi Adam terkejut Bu, melihat salah satu anak cucu keturunannya yang bercahaya mulutnya. Ditanya oleh Nabi Adam, ya Allah, siapa anak cucu keturunanku yang bercahaya mulutnya ini? Namanya Daud Adam. Karena Nabi Daud itu mukjizatnya suaranya yang sangat merdu. Kalau Nabi Daud itu membaca Zabur Bu, binatang buas berhenti menerkam mangsanya. Berapa indahnya kira-kira tuh. Kita baca Al-Quran semerdu mungkin Bu, di depan harimau tetap juga dicakarnya kita tuh. Mau sebagus apapun suara kita.
Burung yang sedang terbang langsung menepi mendengarkan suara Nabi Daud. Cuman yang membuat Nabi Adam sedih melihat kening Nabi Daud. Jadi mukjizat Nabi Adam itu, Bu, bisa mengetahui umur dari anak-anaknya dari keningnya, Pak. Jadi di antara kedua kening kita ini udah ada nomor semua kita nih, Pak. Untung kita tidak bisa saling tengok. Kalau enggak, Pak, abang 2 bulan lagi abang nih, Pak. Nah, nampak nomornya di sini. Jadi Nabi Daud waktu itu berapa umurnya terpampang? 60 tahun. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, umur aku kan 1000 tahun. Boleh ndak aku ngasih umur aku 40 tahun kepada Daud? Jadi Nabi Daud jadi umur 100 tahun. Kata Allah, boleh. Dikasihlah umur Nabi Adam 40 tahun kepada Daud. Tinggallah umur Nabi Adam 960 tahun. Begitu umur Nabi Adam 960 tahun, Pak, datang malaikat malaikat Israel mau mencabut nyawanya. Apa kata Nabi Adam? Mau ngapa kau Israel? Aku mau nyabut nyawa kau, Adam. Kau bilang tak ngitung aku. Itu bukti hitungan sudah ada. Umur aku sampai hari ini baru 960 tahun. Sementara umur aku 1000. Kata Israel, kan kau udah ngasih umur kau ke Daud 40 tahun. Tak pernah aku ngasih umur aku. Ini yang dikatakan Rasulullah, Bu. Adam pelupa, anak cucunya pun pelupa. Adam pembantah, anak cucunya pun pembantah. Itulah sifat asli kita, Pak. Pelupa satu, pembantah satu. Itu tidak bisa hilang. Kadang handphone diselipnya di jilbabnya, Bu. Dia kehilangan, bertanya ke anak, nampak handphone mama tadi? Padahal di sini handphonenya. Jadi itulah sifat asli kita, Pak, pembantah, pelupa. Dan itu membuktikan bahwa dari zaman Nabi Adam sudah ada hitungan. Begitu masuk bulan Masehi, ini bahayanya, Bu. Karena kan sekarang ini yang menang tuh, Pak, hitungannya adalah hitungan kalender Masehi. Semua dalam kalender Masehi itu adalah nama-nama dewa. Yang pertama kali buat kalender Masehi ini, Pak, namanya Romulus, Bu. Romulus ini menurut mitos Yunani, dia dibesarkan oleh 2 ekor serigala. Bapaknya dewa perang. Dewa perang dalam bahasa Yunani kuno Mars. Jadi dia dulu waktu bikin nama-nama bulan Masehi itu, Bu, pertama nama bapaknya dibuatnya Mars. Maret itu artinya dewa perang. Mars, Aprilis, Meius, Junius, Quintilis, Sestilis, September, Oktober, November, Desember. Jadi awalnya cuma 10 bulan Masehi ini. Semua nama dewa. Meninggal Romulus, naiklah Numa Pompilius namanya. Begitu Numa Pompilius naik, Bu, ditambahnya lah 2 nama dewa lagi di belakangnya. Dewa Januarius dan Februarius. Januari itu artinya dewa berkepala 2, Februari itu artinya dewa kematian. Begitu Numa Pompilius meninggal, naiklah Julius Caesar. Begitu Julius Caesar naik, digantinya lah bulan Quintilis menjadi namanya Julius. Julius meninggal, naik keponakannya Kaisar Agustus. Ditengoknya nama Oom ada di kalender itu, nama dia enggak, Pak. Maka dirubahnya pula lah bulan Sestilis menjadi namanya Agustus. Barulah di zaman Kaisar Agustus ini dipindahkanlah bulan Januari dan Februari itu di bulan 1 dan 2. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu, terlihat di sini dewa-dewa ini sangat kental terasa, sehingga masuk ke Indonesia melalui penjajah, banyak akhirnya orang Indonesia lebih cenderung mengenal bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Nah, salah satu yang membuat akidah kita ini gampang goyang inilah, Pak. Makanya dulu pernah gubernur Mesir menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, sekalipun di sini sudah banyak beragama Islam, tapi ada satu perayaan yang tidak bisa mereka hilangkan, yaitu Hari Raya Balas Budi. Hari Raya Balas Budi itu, Bu, setiap tahun diperlombakan perempuan-perempuan cantik. Siapa yang paling cantik nanti diikat, ditenggelamkan di Sungai Nil, Pak. Dimatikan satu orang setiap tahun. Karena kalau tidak dimatikan perempuan satu dalam 1 tahun, air Sungai Nil itu menyurut, tidak bisa mengairi kebun kurma milik warga. Jadi kepercayaan ini turun-temurun jadinya, Bu. Walaupun mereka rajin sholat. Jadi salah satu yang menyebabkan kita akidah kita ini gampang goyang, Bu, banyak nama-nama dewa, nama-nama hari yang masuk kepada kita. Contohnya hari-hari dalam bahasa Inggris, Sunday dewa matahari, Monday dewi bulan, kan itu semua nama dewa juga tuh, Bu.
Cuman kata para ulama, karena kita bergaul internasional, jadi tidak masalah kita menggunakan bulan Masehi, tetapi paling tidak kita sudah tahu sejarahnya. Itu yang penting, Pak. Nah, jadi di Mesir itu, Bu, walaupun mereka sudah banyak orang Islam, tapi yang syirik tidak bisa ditinggalkan. Maka Khalifah Umar bin Khattab menulis surat. Isi surat itu macam main-main aja, Pak. Wahai Sungai Nil, kalau memang engkau mengalir karena dirimu sendiri, berhenti aja kau mengalir. Kami tidak membutuhkan kau. Tapi jika engkau mengalir karena Allah, mengalirlah engkau. Dilipat surat Khalifah Umar itu kecil-kecil, disuruh gubernur Mesir menenggelamkannya di Sungai Nil, langsung penuh air keluar, Bu. Karena apa kata Rasulullah? Umar itu jalan yang dilaluinya aja iblis tidak berani menempuhnya, Pak. Artinya apa, Bu? Orang kalau kuat tauhidnya, maka iblis takut dengan dia. Kalau macam kita nih, Bu, udah capek meruqyah orang, Pak, pandailah jin tuh baca Quran daripada kita kadang. Lebih hebatlah jin tuh lagi kadang, Bu. Karena tauhid kita nih tidak murni, Pak. Kita nih susah menjadi orang yang tulus tuh, Bu. Dalam apa saja. Kadang kita menyumbang, kena satu perangai kita, suka pamer. Apa yang kita sumbang tuh ingin orang tahu. Apa aja amalan kita ingin orang tahu. Misal tahajud dia malam, dibangunkannya anaknya, videoin mama sayang, nah, kan disuruhnya anak malam, videoin mama. Habis itu baca Quran, dia nanti bikin captionnya, ya Allah mama, udah 1 jam mama baca Quran, padahal 5 baru, Pak, 5 ayat baru. Dia ingin kelihatan, apapun yang dilakukan ingin kelihatan. Puasa sunat dia, Bu, orang arisan sore itu sengaja dia duduk di pintu. Jadi datang ibu yang punya rumah, Bu, makanlah lontongnya. Kuat-kuatlah dia ngomong, Pak, saya puasa. Nah, tahulah orang semua dia puasa. Itu yang penyakit kita yang susah dihilangkan tuh, Pak, memamerkan amalan kita. Jadi bentuknya kita di sisi manusia tulus, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Makanya besok, Bu, ya, di akhirat itu ada orang mati syahid, ada para ustadz, ada orang dermawan di hadapan Allah itu, Pak. Apa kata Allah ke orang yang mati syahid? Wahai yang mati syahid, ini surga untukmu. Dengan amalan apa kau mendapatkan surga ini? Kami berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Kami berperang dengan jiwa dan raga kami supaya agama ini tetap tegak. Kami ikhlas melakukan karena-Mu, ya Allah. Apa kata Allah, Pak? Bohong. Kau berperang supaya kau dikatakan orang pemberani, dan kau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Sekarang silahkan masuk ke dalam neraka. Orang mati syahid aja belum tentu lagi masuk surga. Dipanggillah para ustadz, para ulama, termasuklah mungkin saya satu dalamnya, Bu. Ini surga untuk kamu, Nazril. Dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Oh, kami ceramah kemana-mana, ya Allah. Ke pelosok-pelosok kami ceramah. Semua kami lakukan supaya syiar-Mu ini tegak, ya Allah. Kata Allah, bohong. Kalian ceramah untuk dapat amplop. Sudah kalian dikasih amplop, kalian masuk WC, kalian tengok berapa jumlahnya. Kalau sedikit nak mau kalian datang lagi. Allah kan tidak bisa dibohongi. Dah dipanggillah orang-orang dermawan. Ini surga untuk kalian, dengan amalan apa kalian mendapatkan surga ini? Oh, kami nyumbang ke masjid, ya Allah, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Apa kata Allah? Bohong. Kalian melakukan itu supaya kalian dipuji orang. Kalau kalian nyumbang tidak tersebut nama kalian, ngamuk kalian, marah kalian ke pengurus. Kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia, silakan masuk ke dalam neraka. Makanya, Bu, yang paling penting itu meluruskan niat kita inilah. Tauhid kita tuh mesti bersih. Kalau sempat tauhid kita bersih, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada kita rasa khawatir. Tapi kalau misal tauhid kita tidak bersih, permasalahan dunia ini jadi sempit rasanya, Pak. Sempit semua, karena yang kita tuju adalah dunia, bukan keridhaan Allah. Itu yang membuat batin kita sempit dan tidak itu. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau tauhid kita lurus, insya Allah hidup kita akan tenang. Apa kata Rasulullah, Bu? Akan datang suatu masa masjid akan penuh, tapi kalian akan sulit mencari orang yang kusuk di dalam masjid, karena
Orang menjadikan masjid ini sekarang untuk popularitas, Pak. Itu yang banyak, untuk popularitas. Saya pernah, Bu ya, dia kalau banyak nyumbang ke masjid, macam dia punya masjid tuh, Pak. Itu pernah kejadian tuh. Jadi ada di satu tempat, dia penyumbang terbesar di masjid itu. Rupanya anak perempuannya jatuh cinta sama imam masjid, Pak. Nggak setuju dia, kan lucu tuh, Pak ya. Padahal anaknya ini, Bu, mencintai imam masjid. Bapak tuh rajin sholat, tapi dunianya masih tinggi, Pak. Jadi dia nganggap imam ini rendah. Dikasih tahunya lah ke ketua masjid, tolong berhentikan imam tuh. Kata ketua masjid, imam masjid kita nggak ada salah, Pak J. Kalau nggak mau berhentikannya, saya nggak mau nyumbang di masjidnya lagi. Gitu, Pak. Kata pengurus, ya sudah, terserah Pak Haji lah kalau memang nggak mau nyumbang. Ngamuk dia, Bu. Dibangunnya masjid dekat masjid tuh, Pak. Ada tanah dia di situ. Dibangunnya masjid dekat sebelah masjid tuh. Macam adik-beradik lah masjid situ, Bu. Siapa yang jadi imam teraniaya di situ, Pak. Saya kena sekali. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasabsi. Bertukar ayat kami itu, Pak. Mic-nya sama ngarang-ngarang keluar. Saya terdiam, imamnya terdiam juga, Pak. Habis itu ganti ayat pendek, Bu. Begitu selesai sholat, saya kasih tahu ke pengurus, Pak, kalau azan dan iqamah oke lah keluar arah mic-nya. Tapi kalau udah sholat tuh ke dalam aja lah. Terganggu saya sama masjid sebelah nih tadi ya. Kata pengurus, Ustadz lumayan tuh. Subuh tadi tahu Ustadz enggak? Imam sebelah yang bilang Allahu Akbar, masjid kita yang ruku. Berapa parah itu, Pak. Dekat, Bu. Kenapa saya bilang mencari popularitas? Ibu tengoklah. Masjid kantor gubernur depan masjid juga tuh, Pak. Itu kalau Jumat macam berkelahi katib tuh, Bu. Dia dekat 3 tuh. Kantor-kantor tuh semua ada masjid. Datang macam di Masjid Agung An-Nur, Bu. Masjid Agung An-Nur di bawahnya Masjid Gunung Merah. Di sebelah Masjid Gunung Merah Nurul Hidayah. Di sebelah Nurul Hidayah Darul Amal. Sebelah Darul Amal Nurul Falah. Di atas Nurul Amal Syuhada. Judul katibnya beda-beda, Bu. Apa macam orang tak berkelahi jadinya, Pak. Datang katib Masjid Agung An-Nur, laki-laki sunnah muakkad solat berjamaah di masjid. Datang masjid bawah, bohong, Allah tidak pernah memerintahkan hal yang seperti itu. Dia lainlah judulnya, Pak. Itu macam kelahi jadinya, Pak. Berkelahi katib ini nampaknya, entah apa masalahnya, Pak, kan? Nah, itu jadinya, Bu, karena dekat, semua dikeluarkan mic-nya. Nah, jadi ini, Bu ya, jangan sampai masjid jadi tempat popularitas. Tuluskan niat, luruskan niat kita supaya bersih hati kita nih. Kalau tidak sempit hidup, Pak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena apa, Bu? Akidah kita ini berubah, berpengaruh semua, Pak. Banyak budaya-budaya syirik itu masuk. Jadi udah bercampur-campur jadinya. Bahkan ibaratnya kita ini, Bu, sulit untuk keluar dari situ jadinya. Hingga timbullah mitos-mitos waktu. Mitos-mitos waktu ini, Bu ya, banyak di Indonesia nih. Misalnya jangan menikah di bulan Muharram. Itu banyak tuh, Bu. Siapa yang menikah di bulan Muharram, rumah tangganya hancur. Kalau dia tidak punya keturunan, makanya takut orang nikah bulan Muharram. Padahal ini syirik loh, Bu. Tidak pernah seperti itu. Tidak ada. Sampai kalau di daerah Jogja, kalau tidak salah saya tuh, ini terjadi, Pak. Jadi orang yang nikah bulan Muharram memang tidak peroleh keturunan. Karena apa? Sifat jin ini, Bu, asal dia dipercaya, Pak. Allah tukang ACC-kan aja lagi. Siapa yang mau sesat ya silakan. Makanya betul-betul terjadi jadinya, Bu. Kalau orang nikah bulan Muharram, karena dia yakin, kena dia. Karena jin ini sifatnya kalau berhasil dia menyesatkan orang, dia minta tolong juga, Allah tolong mudahkan. Mulut kita nih aja, Bu ya, bisa menghancurkan orang, Pak. Contohnya nih, Bapak pergi ke dokter, Bapak sakit jantung kuat nih. Pas masuk ruangan dokter, senyum dokter tuh nyambut, Pak. Silakan masuk, Bapak. Apa keluhan Bapak? Jantung saya ini sakit, dokter. Kalau saya lihat dari perawakan Bapak, Pak, jantung Bapak sehat. Itu aja udah sembuh, Bapak, 50% tuh, Pak. Coba saya periksa, Pak. Diperiksanya, pasang stetoskop. Masya Allah, Pak, bagus jantung Bapak. Padahal berserak bunyi itu, Pak. Bisa sehat enggak kita jadinya, Pak? Bisa sehat. Apa pantangan makan dokter? Enggak ada pantangan, Pak. Makan apa Bapak mau, karena dokter ini tahu umur Bapak ini enggak lama lagi, Pak. Tapi justru dia digitukan dokter tuh, Bu,
kemungkinan sehatnya besar enggak? Besar, Pak. Ibu sakit kepala biasa, datang ke dokter, digelengkan dokter tuh aja kepala bertambah penyakit ibu, baru sampai pintu Pak. Ngapa dokter? Apa keluhan ibu? Sakit kepala biasa aja. Biasa kata ibu. Ya Allah Bu, sini saya senter mata ibu. Astagfirullahaladzim, angkat tangan saya ibu, harus saya rujuk ibu. Mati Bu keluar dari dia ruangan dia, mati langsung dibuatnya itu Pak. Jadi ini hati-hati kita nih. Jadi harus kita ini Bu ya, jangan sampai mitos-mitos seperti ini masuk ke dalam diri umat Islam. Karena itu diyakini akhirnya jadi Pak. Jangan menikah di hari Selasa. Hari Selasa itu panas, hari berdarah. Memang betul, pembunuhan pertama di muka bumi terbunuhnya Habil oleh Qabil di hari Selasa. Yang mati orang baik. Nabi Zakaria dibunuh umatnya, digergaji orang itu di pohon Bu hari Selasa. Yang mati itu orang baik. Jadi bukan hari berdarah yang buruk. Kalau yang buruk itu hari apa Bu? Rabu sebetulnya Pak. Fir'aun ditenggelamkan Allah di hari Rabu, Namrud mati di hari Rabu. Hari Rabu seharusnya takut tuh. Hari Kamis malam, hari yang baik dalam Islam Bu. Hari ke malam Jumat, hari Jumat. Malah di Indonesia untuk nakut-nakutkan anak dibuat orang Pak. Jangan keluar malam Jumat nih, masuk cepat. Padahal hari bagus Pak. Menikah Bu, hari apa bagusnya? Hari Jumat Pak. Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga di hari Jumat, diciptakan hari Jumat, dikeluarkan hari Jumat, dipertemukan di Jabal Rahmah setelah 100 tahun di hari Jumat. Rasulullah menikah dengan Khadijah di hari Jumat, menikahkan putrinya Fatimah dan Ali di hari Jumat. Orang Indonesia nikah hari apa Bu? Kan meleset tuh Pak. Tapi janganlah Bapak ulang nikah balik Pak. Kalau misalnya terlanjur dah hari Jumat, pokok sekarang Ibu udah tahu Bu, ijab qabul hari Jumat, pestanya terserah hari apa. Sedangkan orang aja Bu, sahabat Rasulullah pernah puasa hari Sabtu Pak. Apa kata Rasulullah? Kau sengaja puasa tanpa ada tujuan ya? Iya. Lebih baik kau makan tangkai kayu daripada kau berpuasa di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari yang diagungkan oleh Bani Israel. Kecuali tepat hari Arafah di hari Sabtu itu beda. Atau tanggal 10 Muharram di hari Sabtu Ibu puasa itu beda. Jadi kalau tidak ada sebab, tidak boleh puasa dari Sabtu. Ini kita di hari orang Israel kita ijab kabul. Di hari orang yang diagungkan orang Nasrani, di situ kita nikah. Apa enggak meleset keturunan kita jadinya Bu? Payah ngasih taunya. Jadi ini Pak ya, hilangkan mitos-mitos itu Bu. Bertanya kepada orang yang tahu agama supaya kita tidak salah jalan. Di Pekanbaru ini aja tahu Ibu ya, banyak rumah makan Pak yang setiap bulan puasa tuh tungku masak tuh dihancurkan semuanya. Itu syaratnya Pak. Nanti dibangun lagi kan banyak biaya keluar jadinya Pak ya. Ada dukun tuh Bu, dapatlah dia pembagian rumah makan tuh Pak, dapatlah dia per bulannya sekian. Ngeri Bu, padahal kita orang Islam. Saya dulu asal masuk rumah makan, nampak saya foto Datuk Saliah tuh Pak ya. Kok banyak lah Bapak nih punya rumah makan nih, di mana-mana ada fotonya. Rupanya Datuk Saliah tuh memang orang soleh Pak, dia tidak tahu fotonya digitukan orang. Jadi saya tanya untuk apa dipasang foto itu, supaya banyak orang makan sini. Agak protes ya, kalau lebih baik kalau foto model di situ mungkinlah banyak masuk orang makan gitu ya Bu ya. Apa hubungan foto Datuk Saliah ini? Kalau tidak enak makannya pun tidak mau juga orang singgah Pak. Mau 1000 foto Datuk Saliah itu dipasang, yang jualan mukanya cemberut, makanannya tidak enak, mana mau orang Pak. Jadi kena fitnah Datuk itu sebetulnya Pak. Datuk itu orang baik, orang soleh itu Bu. Dimanfaatkan orang lah foto gambar yang dipasang. Datang dulu saya diprotes orang rumah makan, kami kan menghargai ulama Ustadz. Buya Hamka pakailah pasang. Buya Hamka ada, kan banyak ulama tuh di Sumbar, pasang Buya Hamka, tak siapa lagi ulama-ulama. Nah kepercayaan ini masih banyak di Indonesia. Ini yang mesti kita robah Bu di awal Muharram ini. Kemudian Umar bin Khattab kebingungan dengan para sahabat, kapan kita menentukan satu Muharram ini yang bagus. Akhirnya disepakatilah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Supaya sadar kita Bu, bahwa untuk Islam ini tidak mudah.
Ini yang harus kita ingat. Rasulullah Pak ya, Mekah itu tanah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau bukan karena Islam, kata Rasulullah, aku tidak akan pernah mau meninggalkan punggungmu Mekah. Nah, itu saking cintanya Rasulullah dengan Mekah. Tapi demi Islam Bu, demi umatnya, Rasulullah SAW merencanakan hijrah itu dengan matang. Yang ngantar makanan ketika bersembunyi di Gua Sur, Asma binti Abu Bakar, itu dalam keadaan hamil tua tuh Pak. Yang menunggu-nunggu berita di Mekah nanti disampaikan ke Rasulullah, Abdullah bin Abu Bakar. Yang memberikan makanan dan susu kambing untuk Rasulullah dan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, sekaligus tukang menghapus jejak. Sudah diperencanakan matang-matang, baru tawakal kepada Allah. Jadi apapun tujuan kita ini Bapak Ibu, rencanakan dulu dengan matang, setelah itu baru tawakal kepada Allah. Rupanya orang rapat di Darun Nadwah Pak. Di Darun Nadwah itu Bu, orang rapat, sebetulnya tidak ada yang mau membunuh Rasulullah. Rapatnya itu tentang apa? Kita buang aja lah Muhammad ini, kita asingkanlah Muhammad ini, kita boikotlah keluarga Muhammad ini. Tapi ada satu orang tua Pak yang selalu mengatakan tidak setuju. Kita buang Muhammad ini, tidak setuju. Kita singkirkan Muhammad ini, tidak setuju. Kita boikot lagi keluarga Muhammad, tidak setuju. Akhirnya menengok orang ke bapak nih, pendapat bapak gimana Pak? Kumpulkan pemuda Quraisy ini yang hebat-hebat, satu orang satu suku, kepung rumah Muhammad itu, bunuh dia. Tidak ada yang bisa protes karena seluruh suku ikut. Cemerlang usul bapak Pak, kami terima. Siapa yang mengusul itu Bu? Iblis laknatullah alaih. Iblis pun bisa ikut rapat Pak. Jadi kalau bapak ibu sedang rapat, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takut iblis ikut rapat. Apapun dia tidak setuju, jadi dia nyamar Pak di situ, ikut rapat. Akhirnya disetujui pendapatnya Bu, dikepunglah rumah Rasulullah. Tetapi sisanya Allah yang menyelesaikan. Dikasih Allah rasa kantuk orang yang ngepung itu Pak. Rasulullah keluar malah sempat melemparkan pasir ke muka mereka. Tidak ada yang terbangun satupun. Keluar Rasulullah, udah panas matahari baru terbangun mereka. Tahu mereka udah lolos, Rasulullah Pak ngamuk, didobrak rumah. Rupanya Ali yang sedang tidur. Kenapa Ali tinggal Bu? Karena Ali ditugaskan Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang orang yang dititip kepada Rasulullah. Itulah amanahnya Rasulullah itu. Walaupun sedang bertarung Pak, ibaratnya sedang dibenci orang, tetapi yang amanah orang tetap dia kembalikan. Islam ini sekarang kekurangan orang yang amanah nih lah Pak. Orang yang bisa dipercaya nih lah yang susah sekarang ini. Saya ingat Bu ya, ada satu masjid sampai dikasih CCTV semua di dalam itu Pak. Diumumkan kepada pengurus, siapapun yang hitung duit tolong dibawa CCTV, jangan dibawa kotak ke dalam. Kalau tidak selesai sama dia, bentuk zikir pejam-pejam mata Pak. Duit kotak infak lalu juga rupa kadang. Jadi betul kata Rasulullah Bu ya, ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, orang itu orang baik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sudahkah engkau bergaul dengannya? Belum lagi ya Rasulullah. Pernah tidak mempercayakan barang sama dia kemudian dia kembalikan? Belum pernah pula lagi ya Rasulullah. Jadi kau menilai dia baik karena dia rajin sholat? Iya ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Bergaullah engkau dulu dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Itu Bu. Jadi amanah inilah yang harus kita pegang. Apapun yang dipercayakan orang sama kita, selama kita orang sholat Pak, jangan coba melenceng Pak. Dulu saya menyangka Bu, banyak orang bercerai karena faktor ekonomi. Ibu bapak pergi ke pengadilan agama, tengok di sana 80% yang mau bercerai itu orang kaya Pak, bukan orang miskin. Itu yang harus kita tahu Bu. Karena harta ini kalau salah jalannya tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kalau salah Bu, tidak bisa bikin kita bahagia. Memang rasanya kita bergelimang harta, tapi tidak bahagia. Ada salah satu ibu-ibu itu yang saya jumpa Pak, pembantunya aja 8 orang. Orang Pekanbaru itu, bayang Bapak tidak besar rumahnya macam mana? Yang ke pasar beda, yang masak beda, yang nyapu ngepel beda, yang jaga anak beda, ngeri Bu.
tapi dia mau pisah sama suaminya. Tentu kepo saya jadinya, Pak. Ibu ndak nyesal pisah dari bapak? Hilang harta nih, Bu. Dia bilang, enggak Ustaz, betul kata Rasulullah tuh, dunia ini sementara. Misalnya Ustaz, saya pengen mobil Alphard, seminggu setelah memiliki biasa aja rasanya. Saya pengen iPhone, udah punya seminggu biasa aja. Sebelum kita memiliki aja kita yang rasanya ingin. Nah, selama saya berumah tangga Ustaz, jauh dari agama, ndak enak di rumah tuh, walaupun macam istana. Lebih baik saya dapat suami soleh, miskin, mau saya dampingi, asal dia soleh. Hampirlah saya daftar lagi, Pak. Kalau macam itu kan inginlah rasa ya, Pak ya. Saya ndaklah berani. Jadi begitulah Ibu ya. Jadi kalau kita amanah, memang hidup kita tersiksa, Pak. Kalau kita jadi orang amanah tuh, tengok orang kawan-kawan main semuanya, awak nak dapat, awak nak mau. Memang tersiksa kita tuh, Bu, berada di tengah-tengah orang main semuanya. Itu susah. Makanya alhamdulillah saya tidak pernah mau kerja di instansi manapun, Pak. Biar saya susah berdagang daripada saya harus bekerja. Karena Pak, kalau orang macam kami ini kerja lebih jahat lah lagi, Pak. Lah jauh lah lebih jahat kadang-kadang lagi. Jadi makanya lebih baik jangan. Kita nih Pak bisa jadi orang sukses kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai, baru kita sukses, Pak. Anak Ibu misalnya bakatnya gambar, arahkan betul dia menggambar itu yang lebih kuatkan daripada matematik Ibu paksakan. Kenapa Swedia menjadi negara pendidikan nomor 1 di dunia, Bu? Karena dia mengajar anak-anak sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan anak itu, Pak. Ini anak udah pandai menggambar, Bu, dipaksa les matematik, jadi gambarnya hancur, jadinya matematiknya enggak dapat. Masing-masing kita nih semua udah ada dikasih Allah. Ini cocok jadi pedagang, asah betul jadi pedagang itu. Ini cocok jadi pegawai negeri karena dia orangnya jujur, jadikan dia pegawai. Bukan enggak sedikit pegawai negeri ini yang jujur, Pak. Banyak yang jujur, Pak. Ada kepala desa, Bu, udah 12 tahun berumah pun enggak, Pak, pakai sepeda. Ada ASN, Bu ya, ASN teladan jalan kaki. Jadi banyak mereka yang jujur. Polisi di Bogor, Bu, enggak pernah nilang orang, Pak, pakai sepeda dia. Asal orang tertangkap, Bu, besok kalau tertangkap lagi baru saya tilang kamu ya. Akhirnya menyumbang masyarakat Bogor, Pak, belikan dia Honda, kemudian mengumrohkan dia. Jadi memang berat jadi orang jujur tuh. Miskin kita dibuatnya, Pak, payah naik hidup kita nih. Tapi yakinlah kita akan memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang jelas. Hidup tenang, Pak. Kalau orang tidak amanah tuh, Bu, pergi dia ke toko bangunan. Pak, nanti kalau orang kantor saya nelpon bilang memang saya beli di sini ya, Pak ya. Tolong Bapak tanda tangankan kwitansi kosong nih, Pak. Janganlah meleset nanti pertanyaannya, Pak ya. Sama-sama kita jawabnya. Itu tidak tidur malam, Pak, sebelum pemeriksaan tuh. Bahkan kadang semua orang toko bangunan Jombang, tapi ditanya ke instansi. Bisa jadi, bisa seperti itu. Nah, jadi itu ya, Pak ya. Rasulullah mengajarkan kita untuk amanah. Begitu Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar Siddiq, Bu, rupanya orang yang kafir Quraisy tadi dipelajarinya, Pak, jejak itu. Maka sayembaralah diadakan, Bu. Siapa yang mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar, kita kasih 100 ekor onta. Jadi berada di jalan kebenaran itu pasti pahit, orang benci sama kita. Kalau kita benar, orang banyak benci sama kita. Begitu sampai di Gua Sur, Pak, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam, kau tunggulah di luar. Bila ada yang membahayakan di dalam gua ini ya Rasulullah, biar aku yang kena, asal jangan dirimu. Itulah kesetiaan Abu Bakar. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, Bu, rupanya di sekeliling gua tuh banyak lubang ular. Ular padang pasir nih, Bu, kalau menggigit cuman butuh 21 menit untuk mati, Pak. Kalau tidak dapat pertolongan, 21 menit mati. Dibuka oleh Abu Bakar Siddiq gamisnya, dirobek-robeknya, ditutupnya lubang ular itu semuanya. Ada ular di dalamnya tuh, Pak. Baju habis, tinggal satu lubang lagi yang belum ditutup, Pak. Pakai apa Abu Bakar nutup, Bu? Pakai telapak kakinya. Berapa ngerinya itu, Pak.
daripada Rasulullah yang kena, biar dia kena. Ditutupnya pakai tapak kaki ya. Baru dia bilang, ya Rasulullah, masuklah ke dalam, sudah aman. Masuk Rasulullah ke dalam, Bu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, engkau sangat letih, tidurlah di atas pangkuanku. Itulah sayang sahabat kepada Rasulullah. Tidur Rasulullah di pangkuan Abu Bakar Siddiq, Bu. Apa kata Abu Bakar Siddiq kepada Umar setelah jauh kejadian itu? Itulah hari yang paling indah dalam hidupku Umar, ketika kepala Rasulullah tertidur di atas pahaku. Sesayang-sayang bapak sama istri, Pak, berapa menit sanggup ibu tidur di atas pangkuan bapak? Paling 5 menit. Tegak-tegak lagi ya, berat tak tentu arahnya sekarang. Sebentar orang tahan mangku istri itu. Anak berapa lama kita sanggup memangku ya. Tapi ini Rasulullah di atas pangkuan Abu Bakar, Bu, tahan Abu Bakar Siddiq. Tapi pas tengah malam, rupanya kaki Abu Bakar Siddiq bergerak, Bu, memancing ular itu mematuk kakinya. Apa pengakuan Abu Bakar Siddiq? Seluruh tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mataku tidak kuat. Menangislah Abu Bakar Siddiq. Sempat kita, Bu, digigit lipat. Siapapun di atas pangkuan kita ini telambung semua tuh, Pak. Tidak ada cerita. Tapi ditahan oleh Abu Bakar Siddiq, Bu ya. Tapi mata tidak tahan, nangislah Abu Bakar Siddiq. Kena pipi Rasulullah yang membuat Rasulullah tersentak bangun. Karena apa, Bu? Padang pasir itu siang panas betul, kalau malam dingin betul. Air mata ini dalam ilmu psikologi terbagi dua, air mata bahagia, air mata sedih. Kalau air mata bahagia yang keluar dingin, kalau air mata sedih yang keluar panas. Itu beda air mata, Pak. Orang nikah nangis itu air mata bahagia, itu dingin. Ibu naik rumah baru, anak lulus ujian, suami dapat jabatan, nangis istrinya, itu air matanya dingin. Tapi kalau sakit hati, luka, pedih, itu yang keluar air matanya panas. Jadi air mata panas yang keluar kena pipi Rasulullah dalam keadaan dingin, maka Rasulullah tersentak. Jadi kalau nandakan orang sedih dan enggak itu dari air matanya itulah, Pak. Saya pernah dulu, Bu ya, takziah di rumah bapak-bapak yang kematian istri. Itu foto istrinya dipeluknya terus, Pak. Tiap orang datang, ini istri saya, sayang betul saya sama dia. Pas saya datang, Bu, Ustadz, dipeluknya lah saya. Terasa saya di pipi saya ini air mata bapak ini dingin, Pak. Tapi saya tidak mau ngomong waktu itu. Jadi saya udah feeling, Bu, itu bukan buruk sangka, karena itu memang ilmiah. Itu memang ilmiah. Berarti bapak ini bahagia nih. Ternyata dugaan saya tidak meleset. Tidak lama sudah itu nikah bapak itu balik. Jadi tidak bisa dibohongi. Misalnya ada kawan ibu, suaminya meninggal nangis, dia jangan ibu percaya. Rasa dulu. Kalau dingin tembak aja langsung, Bu, bahagia kakak abang meninggal ya. Shh, diam aja lah, janganlah tahu. Pasti gitu nanti itu. Maka tersentak Rasulullah. Rasulullah bertanya, Pak, kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku digigit oleh ular ya Rasulullah. Langsung diludahi Rasulullah bagian yang kena gigit. Sembuh total, hilang rasa sakit. Itu ludah Rasulullah. Saya mohon bapak jangan lakukan ini, Pak. Nanti anak kena gigit ya bapak ludahi, infeksi kaki itu, Pak. Kalau tadi itu ludah Rasulullah tuh, Bu. Janganlah dicoba pakai ludah kita, bengkak nanti kaki orang. Iya, dia sekarang sakit lutut COVID, Pak. Apa aja sekarang sakit COVID, hati-hati. Dia ngeri sekarang nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu pagi harinya baru Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan menjemput Rasulullah. Jadi 3 hari Rasulullah sembunyi di gua itu, dibawalah jalan lagi, Pak. Sampailah di tenda Ummu Ma'bad namanya. Ummu Ma'bad ini orang jualan lah, Pak, tempat pesenggerahan. Jadi kata Rasulullah, ada air enggak? Tidak ada, Tuhan. Daging untuk dimakan ada enggak? Mau dibeli maksudnya tuh. Sini udah lama enggak ada, kami musim paceklik. Jadi enggak ada pula duit tuh. Jadi saya nunggu aja di sini, nunggu kambing-kambing saya pulang. Nampak Rasulullah kambing betina kurus, Pak. Apakah kambing ini engkau yang punya? Iya, Tuhan. Bolehkah aku peras air susunya?
Itu kambing mandul tuan, dia tidak punya anak, makanya badannya lemah dan ditinggalkan oleh jantan. Jadi Bu ya, terbukti perempuan yang subur, yang banyak punya anak itu lebih kuat daripada perempuan yang tidak punya anak. Makin banyak anaknya Bu, makin awet dia, itu sifatnya perempuan tuh Bu. Jadi apa kata Rasulullah, boleh tidak aku perah? Kata Ummu Ma'bad, ya kalau mau silakan aja. Waktu diperah oleh Rasulullah Pak, langsung menggembung dada kambing itu Pak. Padahal kambing tidak pernah beranak nih. Langsung kata Rasulullah, ambil tempat, ditampung. Siapa duluan dikasih Rasulullah? Ummu Ma'bad. Minumlah kau. Minum sampai puas, yang lain lagi, yang lain lagi. Jadi Rasulullah itu Pak tidak mementingkan diri sendiri Pak. Dibiarkannya orang kenyang lu semua baru dia terakhir. Itu sifat Rasulullah Pak ya, lebih mementingkan orang lain. Saya pernah ngamalkan ini, gagal tapi Pak. Pas ceramah Bu di area duta, pas waktu makan saya suruh duluan aja makan aja, saya nanti makan. Pas giliran saya tinggal bawang bombay Pak, itu nyesal betul saya. Temenung saya di jalan Pak, perut lapar, awak mau ceramah lagi. Nah itulah Bu, susah kita menjadi seperti Rasulullah tuh Pak. Itu yang membuat kita kagum tuh Bu, lebih mendahulukan orang. Begitu Rasulullah sampai di Kuba, yang pertama kali dibangun Rasulullah apa Bu? Masjid Pak. Makanya Bu ya, kalau untuk membangun masjid ini memang orang yang betul-betul tulus, ikhlas untuk masjid ini, baru masjid itu bisa makmur dia jadinya. Karena apa kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat orang berlomba-lomba membangun masjid, sementara isinya tidak dibangun, jiwanya tidak dibangun Bu. Kalau sempat kita mengarahkan semua kumpul kita di masjid ini, persatuan kita akan kuat jadinya Pak. Persatuan kita akan kuat. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid dijamin hidupnya akan senang. Dia tidak kaya Pak, tapi cukup. Makanya kalau lawan miskin dalam Islam ini bukan kaya, cukup. Orang cukup tuh Pak tidak bisa dinilai dengan harta Bu. Orang makan pucuk ubi pakai sambal lado tomat, kenyangnya sama dengan orang makan pizza loh Pak. Sama juga kenyangnya. Teman dia cukup dengan hidup seperti itu Bu. Dan rata-rata orang yang rajin sholat berjamaah, yang tulus ikhlas karena Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupannya Pak. Itu janji Allah. Siapa yang mengejar akhirat, kata Rasulullah, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Saya ingat Bu, tukang becak di Bandung, sesibuk apapun dia Pak, pokoknya 15 menit sebelum azan dia udah nongkrong di masjid Pak. Udah nongkrong dia di masjid dan tidak mau lagi mengambil orang. Habis sholat nanti baru apa? Pokoknya dia harus sholat berjamaah. Padahal hidup susah Bu. Jadi pas jalanan Bandung macet, ada orang pakai mobil Mercy macet, turun Pak perempuan sama pembantunya. Mang, antarin saya ke mall, kata ke tukang becak nih. Kenapa enggak Pak mobil aja Bu? Jalanan macet, ayo sudah coba antarin saya. Rupanya belum sampai ke mall, azan zuhur Pak, dibelokkannya ke masjid Pak. Maaf ya Bu ya, saya mau sholat dulu, saya gratiskan Ibu. Biarlah gratis asal dia tidak tinggal sholat jamaah. Enggak jauh lagi kok Bu, itu tempatnya, Ibu gratis, saya mau sholat dulu. Tanggung Mang, nanti saya kesasar, saya dari Jakarta masalahnya, saya tunggu aja di sini. Atau Ibu sholat aja dulu. Ya udah, kita sholatlah. Sholatlah Ibu tuh Bu sama pembantunya. Setelah selesai sholat baru diantar Pak. Cuman Ibu ini udah kagum nengok dia Pak. Orang miskin rela gratis asal tidak tinggal sholat jamaah. Udah kagum Ibu nih Bu. Pas sampai di mall tuh, Mang jangan kemana-mana ya, saya pengen naik becak ini lagi pulang ke hotel. Tapi kalau Ibu tidak ketemu saya di becak nih Bu, berarti saya di masjid ya Bu ya. Udah perjanjian dulu Pak. Oke aman, saya tunggu. Rupanya selesai sholat asar, baru Ibu tuh selesai. Pas mau diantar pulang, apa kata Ibu nih? Saya boleh tahu rumah Mama nggak? Jauh Bu, nggak apa-apa, saya mau pengen ke rumah aja. Akhirnya dibawa ke rumah, menangis Ibu tuh nengok rumahnya. Syukuran kamar rumah Pak rela nggak bayar demi sholat berjamaah. Kita ini banyak kenaknya Pak Bu, kalau udah rajin sholat tuh harus kaya kita.
saya udah rajin sholat, ngapa hidup saya tidak berubah? Itu terlalu kecil kita namanya itu Pak. Ini lihat Bu, hidup miskin, sholat berjamaah tidak ada buruk sangka sama Allah. Sampai kata ibu, ini kok rela tidak dibayar demi sholat berjamaah? Yang ngasih rezeki itu Allah Bu, bukan kerjaan kita. Itu jawaban itu yang menghujam di diri ibu nih. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Itu tuh yang harus dicamkan Pak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki diturunkan dan yang dijanjikan Allah. Udah jelas rezeki dari langit, kita cari di bumi, letih lah kita dibuatnya Pak. Kalau mencari rezeki di bumi itu apa Bu? Harus menjilat orang, harus menipu orang. Itu kalau di bumi ini Pak. Harus punya relasi, itu kalau di bumi. Dekati Allah, Allah yang ngatur skenarionya di bawah. Jadi hidup kita enak Pak. Datang-datang aja peluang rezeki itu bedanya tuh Pak. Rezeki yang mendatangi orang-orang yang tidak suka mengeluh tuh Bu. Yang dia tidak ada maksud untuk taat kepada Allah untuk mendapatkan dunia. Itu baru hidupnya enak. Mau miskin pun dia tidak peduli, dia terserah kau ya Allah. Yang penting aku sayang kepadamu ya Allah, kau sayang sama aku. Mau hidup aku miskin aku tidak peduli. Yang penting aku sholat berjamaah. Akhirnya ditinggalkan ibu tuh 1 juta ke istrinya Pak. Minggu depan tunggu saya lagi di hotel itu. Saya datang lagi kemari. Oke Bu. Rupanya pas tanggal yang dijanjikan kena usir lah Mang Udin nih Pak dari hotel tuh karena dia bawa becak Bu. Becak sana nggak boleh masuk. Saya ada nunggu orang. Enggak aja kamu, mana ada orang hotel dijanjikan sama becak. Akhirnya jauh dia nunggu. Keluar ibu dari hotel, nampak dia. Mang sini. Datang. Ada apa Bu? Sekarang gantian. Mamang naik mobil saya. Becaknya ditaruh di belakang. Nah, ditaruh becak belakang. Masuklah sopirnya, pembantu Mang Udin nih. Tolong KTP-nya Mang. Buat apa Bu? Nggak ada, tolong KTP-nya. Pas dikasih KTP rupa kemana dibawa Pak? Ke bank Pak. Didaftarkan haji Pak. Didaftarkannya haji Bu. Kenapa ibu sampai begini betul jadinya Bu? Jadi pelajaran besar kisah Mamang nih bagi suami saya di Jakarta. Kami ini kaya raya sering meninggalkan sholat. Hidup kami tidak tenang. Pas ketemu Mamang udah hidupnya seperti itu tapi tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Malu kami Mang. Akhirnya kami sekarang mulai menata hidup dengan sholat ini. Kemudian kata suami saya, Mamang mau tidak kerja di Jakarta? Maaf Bu, anak perempuan saya 3 orang, tidak bisa saya tinggalkan di sini. Sebelum naik becak dulu ngapain? Ngangkut Bu, ada punya bos saya. Kalau gitu ke showroom kita. Dibelikannya oplet Pak. Kemudian ditunggu nanti emangnya diurus lainnya dulu. Semua sudah saya bayar. Jadi kalau orang yang rajin sholat berjamaah itu tapi tidak suka ngeluh, dijamin Allah hidupnya Pak. Kenapa banyak orang sholat akhirnya stres? Karena dia sholat untuk mendapatkan dunia. Itu yang membuat dia stres tuh Bu. Jadi jangan pernah kita sholat nih supaya dagangan kita laris, kita rajin sholat nih supaya hidup kita berubah. Nah, ada hubungannya. Pokoknya sholat terserah Allah lah yang ngatur kita. Serahkan kepada Allah yang ngatur. Aman lah hidup kita tuh Pak. Sampai kata Ummul Mukminin Khadijah apa Bu? Sendal kalian putus saja ceritakanlah ke Allah. Sesepele itu aja ceritakan pada Allah. Ini kadang Bu sakit kepala dibuat juga status di Facebook. Sakit betul kepalaku nih. Sempat kawan ibu 200 orang kasih jempol kanker otak ibu. Percayalah. Jadi jangan ngeluh-ngeluh Pak. Happy aja hidup nih. Waktu masa PSBB tahu ibu pertama kali pandemi, kami hampir setahun tidak ceramah. Ditutup Allah rezeki kami. Enggak Pak. Penting jangan ngeluh. Malah saya berdoa, ya Allah, inilah Ramadan paling berkah dalam hidupku. Selama ini aku merasa dicukupkan dengan dunia. Terima kasih atas teguran ini ya Allah. Aku bisa ketemu istri tiap hari, aku bisa ketemu anak. Terima kasih ya Allah. Ini pelajaran besar bagiku. Ampuni dosa-dosaku karena ini ya Allah. Rupanya justru kita bersyukur tuh Pak. Datang orang nelfon, Ustadz bisa zoom. Banyak juga jadi ceramah saya belum puasa Pak. Pakai zoom Bu. Nggak kemana-mana lagi, nggak keluar minyak, nggak apa, di rumah aja ceramah pakai zoom. Tapi kawan-kawan saya yang mengeluh hancur hidup semua Pak. Tiap cerita sama orang dijualnya kemiskinannya. Parah betul. Jamaah ini tidak adalah perhatiannya sama kita. Waktu dulu wirid kita diundang-undangnya. Udah payah macam ini, nelpon pun tidak ada. Itu yang tidak ditelepon orang Pak. Ngapa tidak ditelepon orang? Orang tidak ceramah.
Jadi jangan kita mengeluh, itu aja syaratnya. Kalau kita sudah ngamalkan seperti ini, bapak ibu sholat ikhlas, insya Allah hidup kita Allah yang akan mengaturnya. Apa kata Allah, Bu? Wa'mur bis sholat ala ahlika. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah untuk itu. Kami tidak memberi rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang ngasih rezeki. Tidak mungkin Allah akan bohong. Jadi mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini kita koreksi diri kita. Oh, berarti di sini aku kena selama ini. Aku rajin sholat tapi perangai aku seperti ini. Aku harus berubah. Aku tidak mau mengeluh. Kalau kita dikasih sakit oleh Allah, Bu, berarti Allah sayang sama kita. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu divonis COVID oleh Allah, pokoknya syukuri keadaan itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dengan dosa-dosa ini. Dosa-dosa kita karena sakit diangkat oleh Allah. Karena kita mau menghindar betul macam mana, Pak? Virus ini kecil, Bu. Mau kita ngelak kemana kita, Pak? Tetap patuhi protokol kesehatan. Sisanya biar Allah yang mengaturnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.